Hari ini kita membahas hadis kedua, gitu ya. Bisa kita simak bersama-sama di kitabnya dan kita berupaya untuk menghafalkan, begitu ya. Sebagaimana dalam mukaddimah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di awal kitab itu, bahwa ketika kita bisa menghafalkan 40 hadis tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka kita akan dibangkitkan bersama dengan para ulama. Jadi derajat kita insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disejajarkan dengan para ulama, para fuqaha. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun sadidu sawadis siyabi sadidu sawadis sa'r la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala tari'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan summan talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Nah, biasanya kalau ngafalkan hadis Arba'in Nawawi, kena hadis yang kedua ini agak putus asa, begitu ya. Karena hadisnya memang cukup panjang, begitu ya. Tapi sebenarnya ada cara dipenggal-penggal, gitu ya. Yang pertama bagian awal, gitu ya. Bagian awal ketika Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan datangnya seorang laki-laki ini. Nah, kalau sudah hafal nanti bagian kedua pertanyaan tentang rukun Islam. Kalau sudah hafal lagi bagian ketiga pertanyaan tentang rukun iman. Kemudian tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, insya Allah kita bisa hafal, gitu ya. Di hadis kedua ini oleh Imam Nawawi rahimahullah disebutkan langsung an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu an. Karena metode beliau dalam Arba'in Nawawi ini ketika menyebutkan perawi sahabat pertama kali, maka beliau akan menjelaskan identitasnya secara lengkap, namanya, nama kunyah, begitu ya. Tapi kalau sudah pernah disebutkan, maka beliau cukup menyebutkan namanya. Jadi di hadis pertama itu kan disebutkan nama kunyah beliau Abu Hafsin, kedudukan beliau sebagai Amirul Mukminin, gitu ya. Disebutkan juga nama ayahnya
Jadi Umar ada binnya bin Khattab begitu ya. Nah, hadis yang kedua cukup an Umar radhiyallahu anhu. Kalau kita ingin tahu identitas lebih lengkap, merujuk pada hadis sebelumnya begitu. Jadi masih ingat ya, Abu Hafsin itu nama kunyahnya Umar bin Khattab. Kemudian ada nama lakab beliau apa? Al-Faruq gitu ya. Beliau Amirul Mukminin, khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Umar ini beliau meriwayatkan bainama nahnu julusun, ketika kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari ittala'a alaina, tiba-tiba datang kepada kami rajulun, seorang laki-laki, sadidu bayadis siyabi, yang sangat putih bajunya, sadidu sawadisar, yang sangat hitam rambutnya. Jadi secara fisik tampilan beliau itu bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Jadi ini ada seorang laki-laki yang bajunya putih, rambutnya hitam, tetapi tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan. Kalau ada orang asing tiba di Mekah atau Madinah, maka akan terlihat tanda-tanda bekas perjalanan, karena waktu itu mereka pilihannya 3. Yang paling cepat naik kuda, yang biasa umumnya orang menempuh perjalanan itu dengan naik unta atau jalan kaki. Nah, ketiga-tiganya itu pasti akan ada tanda-tanda bekas perjalanan. Misalnya ada debu yang menempel di bajunya, rambutnya kusut diterpa angin, ada tanda kelelahan, karena kalau naik kuda itu kan tidak seperti kita naik mobil begitu ya. Naik mobil ya jalannya mulus, kemudian juga ada AC enak gitu ya. Tapi kalau naik kuda itu kan apa? Ya pasti akan melelahkan gitu ya. Naik unta juga begitu, apalagi jalan kaki di padang pasir yang panas gitu ya. Ini tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan itu. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada yang mengenalinya. Salah seorang di antara kami itu sama sekali nggak ada yang mengenalinya. Makanya ini aneh gitu ya. Ada orang yang tidak dikenal, orang asing, tapi tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan dan dalam kondisi yang rapi, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Nah, dia ini kemudian bergabung dengan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta hingga jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai. Nah, sampai menyentuhkan lutut beliau dengan lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dan meletakkan tangannya di atas pahanya. Nah, ini ada 2 perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau Imam Nawawi ini menyebutkan bahwa ya laki-laki itu meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dan banyak ulama yang lain, dia ini meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Wafi Syekh Mustafa Al-Bugha, nah beliau menjelaskan
menguatkan pendapatnya Imam Nawawi karena itu lebih sopan gitu ya. Tetapi ulama yang menyatakan bahwa laki-laki ini meletakkan tangannya di atas pahanya Rasulullah karena laki-laki ini khusus, nanti di belakang baru diketahui kalau dia ini malaikat gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mulai mengambil pelajaran hadis gitu ya. Yang pertama, kedudukan mulia para sahabat khususnya Umar bin Khattab yang bermajelis bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang tidak ada majelis yang lebih mulia melebihi majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat khususnya Umar yang meriwayatkan hadis ini, juga sahabat-sahabat lain yang bersama dengan Umar mendengarkan peristiwa ini, menyaksikan peristiwa ini, bermajelis bersama Rasulullah, nah mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan mulia gitu. Yang kedua, kemudian menunjukkan adab bagaimana ketika seseorang itu bermajelis dalam majelis ilmu. Yang tadi itu sadidu bayadis siyab. Jadi memakai pakaian yang putih yang rapi. Jadi bagaimana ketika kita hadir dalam majelis itu memakai pakaian yang rapi, pakaian yang pantas. Bahkan kalau perlu, ini baju-baju yang terbaik yang kita pakai dalam majelis ilmu. Kemudian juga menunjukkan adab yang lain bagaimana laki-laki ini, nanti di belakang kita tahu kalau beliau adalah malaikat Jibril, itu sopan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia ini malaikat. Dan juga menunjukkan bahwa malaikat itu bisa datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupai manusia dalam wujud manusia. Nah, sahabat yang paling sering diserupai oleh malaikat Jibril itu namanya adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini kata para ulama, sahabat yang paling tampan gitu ya. Dan malaikat Jibril suka kalau beliau menyerupai manusia, maka wajahnya itu mirip dengan Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, kenapa di hadis ini laki-laki yang tidak dikenal? Nah, kadang-kadang malaikat Jibril bisa menyerupai laki-laki yang memang tidak dikenal siapapun. Itu pendapat pertama ulama. Pendapat yang kedua, hadis ini kemungkinannya sebelum Dihyah Al-Kalbi itu masuk Islam. Karena Dihyah itu masuk Islamnya pada saat menjelang perang Badar. Tapi beliau tidak ikut perang Badar. Nah, itu pendapat dari ulama. Yang pasti secara zahir hadis ini laki-laki tersebut nggak ada para sahabat yang mengenalinya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di matan hadis ini. Waqala, nah, laki-laki itu kemudian bertanya gitu ya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, ini juga sesuatu yang aneh. Kalau orang beriman, para sahabat itu tidak menyebut nama Rasulullah langsung, tetapi seringnya adalah ya Rasulullah gitu ya. Apa kalau istilah orang Jawa itu nyampung, nyebut namanya langsung gitu ya. Kalau di Jawa itu kan nyebut kalau lebih tua ya Mas, lebih tua lagi Pak begitu ya. Tapi kalau orang yang lebih tua kemudian disebut namanya secara langsung, kalau di Jawa itu disebut nyampung gitu ya. Nah, ini karena malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ini mungkin sambil kita tuliskan ya. Wa qala ya Muhammad, Islam. Ini sambil kita juga mengartikan seperti biasanya, wa dan qala
Qala, dia telah berkata, jadi laki-laki tadi, ya Muhammad. Nah, akhbirni. Khobar itu kabar, pemberitahuan. Jadi beritahukan kepadaku atau ajarkan kepadaku tentang al-Islam, ya Islam ya. Nah, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal kita inis tato ta ilaihi sabila. Nah, apa artinya? Maka qala, dia berkata, Rasulullah ya, Rasulullah. Jadi yang menjawab bersabda ini adalah Rasulullah. Makanya apa namanya, laki-laki tadi malaikat Jibril bertanya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tersebut. Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu Islam, an ini bisa bermakna bahwasanya begitu ya, adalah gitu ya. Tashhada, engkau bersaksi. An sama la ilaha, la tidak ada, ilaha ilah atau Tuhan, illa kecuali Allah, wa dan an, wa anna bahwasanya sesungguhnya Muhammadan, oh ini kurang alif, wa anna Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Kemarin ketika kita mengkaji Safinatun Najah, nah kita sudah belajar arti atau makna la ilaha illallah. Artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Jadi rukun Islam ini yang pertama, ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu Islam, maka beliau menjelaskan rukun Islam ini. Yang pertama adalah syahadat gitu ya. Yang kedua watuqima, dan engkau mendirikan as-shalah, wa tu'tiya, dan engkau membayar zakat, wa tasuma, dan engkau berpuasa Ramadan, puasa Ramadan, wa dan tahujjal bait, nah haji ke Baitullah, ini stata'ta, jika engkau mampu, ilaihi menuju kepadanya, sabila jalannya. Jadi naik haji jika engkau bisa menempuh jalan ke sana. Intinya begitu. Jadi ini 5 rukun Islam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan
ketika malaikat Jibril bertanya akhbirni anil Islam. Makanya hadis ini menurut para ulama karena berisi tentang Islam, iman, ihsan, disebut oleh para ulama sebagai ummus sunnah. Kalau Al-Quran itu ada umul kitab. Umul kitab napa ibu-ibu? Al-Fatihah. Nah, jadi umul kitab, induknya Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Nah, induknya hadis menurut para ulama adalah hadis Arba'in Nawawi yang kedua ini. Hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Karena hadis ini menghimpun intisari ajaran Islam. Jadi apapun yang kita bahas di dalam Islam itu muaranya akan kembali pada tiga hal ini: Islam, iman, ihsan. Jadi yang pertama syahadat. Nah, syahadat ini madkhalu ilal Islam, pintu masuk ke dalam Islam. Maka siapapun yang tadinya itu non muslim, yang tadinya musyrik, yang tadinya kafir, kalau mau masuk Islam maka harus bersyahadat. Tetapi kalau dia lahir dari seorang muslim, ayahnya muslim, ibunya muslim, lingkungannya muslim, maka tidak perlu membaca syahadat untuk masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang anak-anak yang lahir di atas fitrah. Apa itu hadisnya? Yang yuladu alal fitrah itu. Ya, fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahirnya di atas fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Sehingga kita bersyukur gitu ya, dilahirkan dalam keluarga muslim, artinya ya sejak kecil kita terjaga fitrahnya, dan fitrah itu adalah fitrah Islam. Wa tuqimas shalah. Nah, engkau mendirikan sholat. Nah, maksudnya adalah sholat 5 waktu. Jadi rukun Islam itu setelah syahadat adalah mendirikan sholat 5 waktu. Kalau selain sholat 5 waktu itu adalah sholat sunnah. Makanya di hadis yang lain sahabat itu ada yang bertanya, yang dari Arab Badui itu, tentang kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah masuk Islam. Nah, disebut sholat 5 waktu, kemudian dia bertanya apakah ada yang lain. Rasulullah menjawab, tidak, kecuali jika engkau ingin menambah dengan sholat sunnah, sehingga sholat-sholat yang lain menjadi sholat sunnah. Nah, mendirikan, nah inilah yang kemudian lebih sulit dari sekedar mengerjakan. Yang kata para ulama, ya syarat dan rukunnya harus dipenuhi, kemudian kita berupaya untuk menyempurnakannya, baik secara zahir maupun secara batin. Tapi yang penting sudah memenuhi syarat dan rukunnya, nah itu bagian awal dari mendirikan sholat. Nah, sudah memenuhi rukun Islam. Ya, lebih baik lagi ketika kemudian kita yang laki-laki sholat berjamaah di masjid. Sehingga ada hadis lain yang Rasulullah ketika ditanya ayyul amali afdal, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya atau sholat di awal waktu. Sehingga kalau bapak-bapak itu begitu ada adzan Allahu Akbar pergi ke masjid sholat berjamaah, nah ibu-ibu itu juga sudah bersiap-siap untuk sholat. Jangan sampai kemudian anak-anaknya disuruh ke masjid tapi ibunya masih ini HP-an, ibunya masih kemudian nonton TV. Suami dan anak-anaknya pulang dari masjid masih nonton TV misalnya ya. Kemudian malah menjelang
masuk waktu sholat berikutnya baru sholat. Nah itu tidak as-sholatu ala waktiha. Watu tiya zakah, nah, membayar zakat. Zakat yang sebentar lagi tiba, nah, itu insya Allah setiap muslim menunaikan, nah itu zakat fitrah ketika akhir Ramadan gitu ya. Tetapi ada juga zakat yang lain, zakat mal, yang kadang-kadang perhatian umat Islam saat ini masih kurang. Jadi merasa rukun Islam itu zakat loh. Saya sudah zakat tiap tahun. Zakat apa? Beras ya. Beras 2,5 kilo atau 2,75 kilo atau 3 kilo. Wes bentahun nih bayar zakat fitrah ya. Padahal ada kewajiban lain, zakat mal gitu ya. Kalau tabungannya itu dalam 1 tahun, nah sudah 1 tahun itu setara dengan 85 gram emas. Sekarang emas berapa ribu per ini? 1,5 juta ya per gram. Jadi kalau 85 gram berarti berapa itu? 85 ditambah 42,5 berarti 127.500.000 ya. Berarti kalau sudah 1 tahun punya tabungan senilai 127.500.000 berarti wajib untuk zakat 2,5%. Berarti berapa 2,5%-nya dari itu? Nah ini yang kadang-kadang ini apa namanya tidak perhatian begitu ya. Disangkanya zakat itu hanya zakat fitrah. Watasuma Ramadan, puasa Ramadan. Rumah yang ditempati tidak wajib zakat. Jadi sebesar apapun rumahnya kalau ditempati tidak wajib zakat. Tapi kalau punya rumah lagi dikontrakkan maka nanti zakatnya zakat sewa. Ya, kalau rumah tapi diinvestasikan untuk dijual, nah nanti pada saat penjualan itu ada zakatnya. Ya, entah kosong, entah ada perabotnya, nggak ditempati. Oh ya, misalnya nggak disewakan. Kalau rumah itu disewakan maka zakatnya nanti zakat sewa. Tapi kalau rumah untuk investasi, beli rumah lagi di sini, beli rumah lagi di sini, nah kemudian dijual, nah itu nanti pada saat penjualan itu. Kenapa? Oh tadi bisa dalam bentuk emas, bisa dalam bentuk properti, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk surat berharga. Yang penting kekayaan yang sekarang disebut harta benda atau kekayaan. Zakat mal itu kan mal harta benda gitu ya. Ya harta yang diam, yang lebih gitu ya. Kalau rumah ditempati nggak ada zakatnya. Kalau perhiasan, nah itu juga nggak ada zakatnya. Tapi ada yang ulama yang berpendapat zakatnya adalah sekali ketika beli. Nah, jadi tidak tiap tahun tapi sekali saja. Seumur perhiasan. Perhiasan yang dipakai, bukan perhiasan yang disimpan untuk investasi. Jadi seberat apapun perhiasan kalau dipakai, nah itu tidak ada zakat malnya. Misalnya kan tadi nisabnya emas itu kan 85 gram. Tapi ada yang kuat misalnya pakai kalung 1 kilo. Nah, itu tidak ada zakatnya. Kalau rumah disewakan tuh kapan zakatnya? Kalau sewanya kan? Iya. Oh, begitu dia bayar kita langsung. Ya, insya Allah nanti sambil kita bahas yang lain ya. Iya. Iya. Soalnya nanti kalau panjang di sini nggak selesai. Kita selesaikan dulu. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, khusus untuk haji ada kata-kata in istata'ta ilaihi sabila. Karena memang
Islam itu Allah Subhanahu wa taala tahu betul bahwa haji itu tidak mudah. Dan Allah tahu betul bahwa nanti yang masuk Islam itu bukan hanya orang Mekah dan Madinah yang dekat dengan Baitullah, dengan Masjidil Haram, tetapi Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi, maka tidak mudah untuk berhaji, begitu ya. Nah sekarang antriannya berapa tahun gitu. Tapi kalau kita belum haji, harus meniatkan, minimal meniatkan, begitu ya. Kalau sudah punya uang ya, punya kewajiban haji, nah ini kalau belum berarti masih ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab demikian, yang aneh bagi para sahabat adalah qala, nah, sodakta, qala, laki-laki itu berkata, sodakta, engkau benar. Karena nggak pernah ada sahabat yang tanya kemudian Rasulullah menjawab malah kemudian sodakta, engkau benar. Iki tanya tapi kok juga membenarkan jawaban, menandakan kalau dia sudah tahu. Nah ini kan aneh bagi sahabat. Makanya kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran kepadanya. Dia bertanya tapi dia kemudian membenarkan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti di akhir hadis baru Umar itu tahu, oh ternyata laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Maka dari sini faedah hadisnya tentang rukun Islam. Nah rukun Islam ada 5. Kemudian setelah itu yang ini, boleh bertanya di satu majelis ilmu meskipun sebenarnya sudah tahu, dalam rangka apa? Dalam rangka ngajari orang lain yang belum tahu, memberitahukan kepada orang lain yang belum tahu. Contoh misalnya, kita itu sudah tahu tentang sholat berjamaah, tata caranya bagaimana gitu ya. Tapi mungkin kita pernah pas ada teman kita sholat sendirian, terus kita ingin bermakmum kepadanya, kita sentuh punggungnya, tapi gak merespon sama sekali, dalam artian ya tetap baca takbirnya ya ndak dikeraskan, kemudian ya dia merasa tidak menjadi imam begitu ya, atau bahkan merasa sholat jamaah itu tidak penting. Nah yang seperti itu mungkin kalau kita ngasih tahu kok kayak gak enak, terus hadir bersama-sama dalam sebuah kajian, nah kemudian kita tanyakan kepada ustadznya, Ustadz bagaimana hukum sholat berjamaah gitu ya, keutamaan sholat berjamaah. Nah aslinya kita sudah tahu, tapi kita bertanya itu agar ustadznya menjelaskan dan didengar oleh teman kita yang belum tahu tadi. Atau pernah juga kita menjumpai gitu ya, ketika sholat berjamaah cuma 2 orang gitu ya, misalnya dalam satu safar ya cuma 2 orang, itu kan pendapatnya ulama dia sejajar atau sejajar mundur dikit gitu ya. Nah kemudian kalau ada makmum yang ketiga, dia kan memberikan kode misalnya menyentuh pundak makmum yang tadi. Nah makmum tadi kan harusnya dia mundur biar nanti makmum-makmum yang lain bersama dia itu se-soft gitu ya. Ternyata makmumnya ini tetap diam aja gitu ya. Jadi yang lainnya bukan hanya tambahan makmum ketiga, makmum keempat, kelima, sampai ke-10 sudah di soft belakangnya imam, dia tetap ini, makmum yang kedua tadi tetap sejajar dengan imamnya. Jadi kelihatannya, wah ini kayak imamnya 2, double gitu. Nah itu kan dia tidak tahu gitu ya. Nah sementara dia itu teman kita, nah kita mau beritahu langsung misalnya kok sungkan, nah pada saat kajian misalnya itu bisa kita tanyakan, saat gimana caranya ketika kita jadi makmum terus diteblek orang
yang ingin jadi makmum berikutnya. Nah, itu kemudian nanti dijelaskan oleh ustadznya, oh ya dia harusnya melangkah mundur biar sejajar dengan makmum yang lain. Jadi boleh bertanya meskipun kita sudah tahu dalam rangka untuk ngajari teman yang belum tahu. Nah, ini yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Nah, ini yang rukun Islam gitu ya. Kemudian yang berikutnya, laki-laki tadi bertanya kembali. Qala fa'ah birni anil iman. Nah, setelah bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sarrihi. Qala, dia bertanya, fa, maka akhbirni, beritahukan kepadaku, an, tentang iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina, engkau beriman billahi. Nah, ini yang pertama ya, kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari, kepada takdir, khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan buruk gitu ya. Jadi ini rukun iman, 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Nah, nanti penjelasannya sangat panjang begitu ya. Iman kepada Allah. Secara singkat, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, Tuhan kita, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang dia terangkan dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Maka iman kepada Allah ini bisa jadi satu kitab sendiri. Misalnya Syekh Ali Muhammad As-Shalabi ini kemudian bikin ensiklopedia rukun iman itu dalam 6 jilid besar. Nah, rukun iman kepada Allah itu jadi satu jilid tersendiri. Nah, kalau Said Hawa itu membuat kitab judulnya Allah Jalla Jalalah. Nah, itu juga satu kitab khusus membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang kemudian menjadi beberapa kitab karena ada Allah punya sifat, nah, bahas sifat sendiri satu kitab. Allah punya Asmaul Husna, bahas Asmaul Husna sendiri dalam satu kitab. Gitu ya. Nah, kemudian wa malaikatihi, kitab-kitab, malaikat-malaikatnya. Nah, malaikat itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari apa? Dari cahaya. Jadi kalau manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Apalagi yang kita tahu tentang malaikat? Malaikat itu makhluknya Allah yang selalu taat, tidak pernah bermaksiat. Kemudian apalagi? Malaikat itu punya tugas-tugas tertentu
Dan tugas umumnya itu semua malaikat pasti bertasbih, mengagungkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang kemudian punya tugas-tugas khusus gitu ya. Sebagian ulama kemudian membagi 10 malaikat yang wajib diketahui. Nah, itu ada malaikat Jibril. Nah, tugasnya apa malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Kemudian ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail apa tugasnya? Malaikat Mikail menurunkan hujan. Termasuk juga terkait dengan rezeki. Secara umumnya bukan hanya hujan tetapi juga rezeki. Kemudian malaikat Israel mencabut nyawa atau malaikat maut ya. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala. Ada malaikat Munkar dan Nakir, nah, bertanya di dalam kubur. Ada Raqib dan Atid. Nah, sudah berapa? 8 ya. Kemudian malaikat Malik menjaga neraka. Malaikat Ridwan menjaga surga. Nah, minimal sebagian ulama mengatakan 10 malaikat itu yang wajib diketahui. Kemudian wa kutubihi. Nah, kitab-kitabnya. Meyakini bahwa kalau tadi meyakini bahwa Allah itu punya malaikat, makhluk yang Dia ciptakan dari cahaya, yang selalu taat, tidak pernah bermaksiat, sebagiannya punya tugas-tugas khusus dan ya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau wa kutubi, iman kepada kitab, itu kita mengimani, yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, menurut para ulama yang wajib diketahui minimal ada 4. Napa mawon 4 kitab itu? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian apa lagi? Zabur. Nah, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian apa lagi? Injil diturunkan kepada Isa. Kemudian Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kitab, termasuk juga dalam wa kutubi ini adalah suhuf atau lembaran-lembaran. Contoh misalnya apa kalau dalam Al-Qur'an? Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, suhuf atau lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, kemudian wa rusulihi ini sebenarnya kitabnya nggak terbatas itu gitu ya. Demikian pula malaikat nggak terbatas 10 karena ada nanti malaikat yang menjaga gunung. Bisa kita dapati saat kita mengkaji sirah nabawiyah, Rasulullah berdakwah di Taif, ditolak, kemudian yang datang kepada beliau malaikat penjaga gunung bersama malaikat Jibril. Ada malaikat yang memikul ars, ada malaikat yang tugasnya macam-macam gitu ya. Ternyata banyak gitu ya. Jadi jumlahnya banyak. Bahkan disebutkan kalau di malaikat itu di Sidratul Muntaha ya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu beliau menyaksikan dalam Mi'raj itu ada 70.000 malaikat yang setiap hari itu bergiliran, dan malaikat yang datang itu tidak kembali lagi. Artinya bayangkan kalau satu hari ada 70.000 begitu ya, hanya di situ saja gitu ya, maka selama sekian ribu tahun itu berapa jumlahnya? Nah, sangat banyak. Ada malaikat-malaikat yang diturunkan Allah untuk membela hambanya, misalnya saat perang Badar. Nah, itu kan ada tentara Allah, malaikat yang diturunkan melindungi dan membela Rasulullah serta kaum muslimin pada perang Badar. Nah, kitab juga begitu, tidak terbatas yang 4 itu tadi, tapi yang lainnya, nah wallahu alam kita tidak tahu nama-namanya dan diturunkan kepada Nabi siapa. Nah, kemudian sama juga
Rasulnya. Kita mengimani bahwa Allah memilih hambanya. Rasul itu didefinisikan oleh para ulama laki-laki yang dipilih oleh Allah. Jadi Rasul itu pasti laki-laki, pasti manusia, pasti laki-laki gitu ya, yang diberikan wahyu dan diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan itu jumlahnya banyak. Yang wajib kita ketahui menurut para ulama ada 25. Hafal ya nama Rasul 25. Biasanya anak-anak kita kan disuruh menghafalkan. Kalau di lagunya Raihan, nah itu mudah dihafal gitu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Dzulkifli. Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, itu hafal 25 nabi dan rasul. Wal yaumil akhir. Nah, iman kepada hari akhir. Nah, jadi kita mengimani, meyakini sepenuh hati bahwa nanti itu akan terjadi hari kiamat. Dan tidak hanya hari kiamat, hancurnya alam semesta ini, tetapi setelah itu ada juga rangkaian peristiwanya terkait dengan akhirat. Ada kalau sekarang yang sudah terjadi itu alam barzah, nah itu juga bagian dari yaumil akhir. Kalau setelah hari kiamat itu ada hari kebangkitan. Nanti ada yaumul mahsyar, ada yaumul hisab, yaumul mizan, ada sirat, ada al-haud atau telaga, ada surga dan neraka. Nah itu endingnya, itu rangkaian dari iman kepada hari akhir. Sehingga nanti ada pertanyaan tersendiri tentang hari akhir ya. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk gitu ya. Nah, ada kisah di antara fitnah-fitnah awal pada umat Islam itu setelah Khawarij, karena awalnya kan Khawarij gitu ya. Setelah itu nanti ada fitnah terkait dengan takdir. Ada orang-orang yang tidak percaya takdir, bahwa nggak ada takdir, tetapi yang terjadi itu adalah ya langsung terjadi begitu saja saat itu juga gitu. Nah ini yang kemudian dibantah oleh Abdullah bin Umar, dan beliau mengatakan ini orang-orang di Irak yang pertama kali terkena fitnah itu. Abdullah bin Umar mengatakan, katakan kepada mereka Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun tidak ada kaitannya sama sekali dengan Abdullah bin Umar. Lalu beliau meriwayatkan hadis ini, karena hadis ini dari ayahnya ya, dari Umar bin Khattab, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ini laki-laki tadi melanjutkan, qala sodakta, engkau benar. Jadi ini sesuatu yang aneh, tidak pernah sahabat setelah Rasulullah bersabda, setelah Rasulullah menjawab pertanyaan mereka lalu mengatakan sadaqta. Ini rukun iman gitu ya. Kemudian masih muat di bawahnya, setelah itu qala, dia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apa itu ihsan? Nah,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, engkau melihatnya. Fa maka in, apabila lam tidak takun kau menjadi tarahu, melihatnya, maka jika engkau tidak bisa melihatnya, kan pasti tidak bisa melihatnya ya. Fa innahu, sesungguhnya dia yarak, melihatmu. Jadi beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, ya pasti tidak bisa melihat. Yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah itu ihsan. Ihsan dalam ibadah. Jadi punya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa diperhatikan oleh Allah, nah kira-kira ibadah kita akan menjadi ibadah yang asal-asalan, ibadah yang lalai, atau ibadah yang sungguh-sungguh dan khusyuk. Nah, pasti akan menjadi sungguh-sungguh, pasti akan khusyuk. Contoh saja misalnya begitu ya. Mungkin kita bisa mengingat kembali masing-masing pengalaman pertama bertemu dengan calon mertua. Nah itu kira-kira ketika diperhatikan oleh calon mertua, kira-kira kita akan duduk dengan tenang gitu ya, fokus, atau kita sambil toleh-toleh kemudian HP-an sendiri. Kira-kira gimana? Pasti kan kita fokus gitu ya. Nah itu calon mertua yang lihat gitu ya. Kita bertemu misalnya dengan seorang entah presiden, entah kepala daerah begitu ya. Kira-kira kita akan tolah-toleh gitu ya. Kira-kira akan HP-an sendiri, atau kita akan fokus gitu. Yang pasti kita akan fokus. Apalagi ini yang memperhatikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk ihsan itu ya khusyuk dalam ibadah, misalnya khusyuk dalam sholat. Nah di antara caranya ya kita merasa diperhatikan oleh Allah, sehingga ya kita tumakninah, kita kemudian gerakan kita itu benar-benar hanya gerakan sholat, tidak kemudian menambah-nambahi, entah itu kukur-kukur, entah itu kemudian gerak-gerak yang tidak perlu gitu ya. Demikian pula hati kita itu kemudian khusyuk, kita sholat tidak kemana-mana, karena kita yakin Allah memperhatikan itu bukan hanya memperhatikan bagaimana gerakan kita, bagaimana ucapan kita saat sholat, tetapi memperhatikan sampai hati kita yang paling dalam. Dan ini yang kita ini ya perlu untuk terus memperbaiki diri, apalagi sekarang ini kan bulan Rajab, momennya nanti Isra Mi'raj, dan oleh-oleh utama Isra Mi'raj itu sholat gitu ya. Nah bagaimana kemudian kita berupaya sholat kita itu semakin khusyuk. Nah, ini rukun iman. Nah kemudian kita percepat gitu ya. Setelah ini qala fa'akhbirni anisa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minasail, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita bahwa beliau sendiri itu tidak tahu persis kapan datangnya hari kiamat, tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Apalagi orang lain. Makanya kalau ada ramalan kiamat sudah bisa dipastikan itu adalah hoax, itu adalah kedustaan. Dan sudah banyak ramalan kiamat. Dulu ada kiamat akan terjadi tahun 2000. Nah 2000 juga nggak ada. Ada lagi 2012, ya ternyata nggak terjadi. 2020 ya nggak terjadi. Memang nggak ada yang tahu. Maka, nah kalau kiamat kecil terjadi setiap saat gitu ya, orang meninggal itu kan termasuk kiamat kecil.
kiamat kecil agak besar. Nah, misalnya yang sekarang terjadi kebakaran itu, karena yang meninggal banyak ya ruginya juga banyak. Nah, begitu. Sampai disebut di media juga dengan istilah kiamat, tapi itu bukan kiamat besar gitu ya. Nah, qala berikutnya laki-laki tersebut bertanya, fa'akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, ini memang orangnya cerdas ya, tentu saja cerdas ya, malaikat ya. Jadi ketika kiamat itu tidak diketahui kapan datangnya, dia bertanya tentang tanda-tandanya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a as-sa'i ya tato waluna fil bunyan. Nah, apabila talidal amatu, seorang budak melahirkan tuannya, antalidal amatu rabbataha, wa antaro, dan kalian melihat, engkau melihat, hufata, ini orang yang bertelanjang kaki, urata, orang bertelanjang enggak pakai baju gitu ya, alata, fakir atau miskin, ri'a asai, penggembala kambing, ya tatawaluna, berlomba-lomba fil bunyan, dalam mendirikan bangunan. Jadi tanda yang pertama adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini penafsirannya menurut para ulama ada 3. Yang pertama, ada seorang laki-laki yang dia itu menggauli budaknya, kemudian lahir anak. Nah, anaknya itu menjadi orang yang merdeka, tetapi ibunya tetap budak, sehingga anaknya itu menjadi tuan bagi ibunya. Yang kedua, seorang laki-laki yang dia itu menggauli budak, lahir anak, kemudian budak itu dijual, lalu di kemudian hari dibeli oleh anak itu, sehingga menjadi anak tersebut menjadi tuannya. Nah, yang ketiga, ini adalah makna kiasan bahwa di akhir zaman itu akan terjadi, sebelum hari kiamat akan terjadi banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada ibunya, sampai-sampai seperti memperlakukan ibunya itu laksana budak. Nah, ini yang sekarang juga banyak terjadi gitu ya, anak yang durhaka kepada ibunya, sampai-sampai menyuruh ibunya seperti pembantu, bahkan seperti budak. Karena kalau pembantu itu digaji, budak itu tidak digaji gitu ya. Ini fenomena kedurhakaan anak terhadap ibunya di akhir zaman. Nah, kalau yang kedua, ini kata para ulama, hufatal arotal alatari'a asai, ini adalah orang-orang Arab. Karena dulu orang-orang Arab, terutama orang-orang Arab Badui, itu tidak pakai sandal. Mereka juga tidak punya baju, sehingga bertelanjang dada. Nah, mereka miskin dan menggembala kambing. Profesinya waktu itu Arab-Arab Badui itu kebanyakan menggembala kambing. Tetapi kemudian mereka ini akhirnya berlomba-lomba mendirikan bangunan. Nah, kalau kita lihat bangunan-bangunan tertinggi di dunia saat ini, itu yang paling banyak ternyata di Timur Tengah.
Sehingga sebagian ulama yang menghubungkan hadis ini dengan konteks zaman sekarang. Nah, sebenarnya dua tanda ini sudah muncul gitu ya. Kalau kiasan tadi anak yang durhaka kepada ibunya itu sudah banyak sekali. Kemudian orang Arab keturunannya Badui yang dulunya mereka itu bertelanjang kaki, miskin, mendirikan bangunan-bangunan tinggi, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, itu sekarang juga terjadi. Kalau kita lihat bangunan tertinggi di dunia, gedung tertinggi di dunia, nah kita dapati itu bukan di Eropa dan Amerika, tapi yang paling banyak di antara 10 bangunan tertinggi di dunia, itu yang tertinggi ternyata malah ada di Timur Tengah. Nah, sampai di sini kemudian Tsumman tolako. Nah, lalu laki-laki itu bertolak gitu ya. Bertolak artinya dia pergi. Jadi tadi datangnya itu tiba-tiba sudah ada di situ. Nah, sekarang laki-laki itu Tsumman tolako. Falabistu maliyan. Lalu aku, kata Umar bin Khattab, diam untuk beberapa lama. Kata para ulama itu sampai 3 hari. Jadi meskipun Umar itu fa'ajibna lahu, merasa heran dengan laki-laki tadi, tapi saking takzimnya kepada Rasulullah, kalau Rasulullah diam, mereka ini para sahabat juga diam, tidak kemudian ngejar dengan berbagai pertanyaan. Nah, ini akhlaknya, adabnya para sahabat dalam menuntut ilmu, terutama saking takzimnya kepada Rasulullah. Makanya kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana fisik Rasulullah itu diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang saat itu masih muda-muda. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As gitu ya. Kenapa? Karena sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak ada yang pernah meriwayatkan hadis tentang fisik Rasulullah. Kenapa? Saking mereka ini hormatnya pada Rasulullah, sungkannya pada Rasulullah, sampai tidak berani memandang wajah beliau. Sehingga secara fisik Rasulullah itu bagaimana wajahnya, bagaimana rambutnya dan sebagainya, itu para sahabat yang muda-muda itu yang meriwayatkan. Nah, demikian pula hadis ini, Umar itu meskipun punya banyak pertanyaan sampai fa'ajibna lahu yas'alhu wa yusaddiquh, tetap Umar itu diam, falabistu maliyan, tidak berani bertanya gitu ya. Summa qala, nah setelah 3 hari kemudian, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Umar, atadri manisa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya kemarin itu? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, ini adab ketika seseorang itu tidak tahu, maka dia menjawab, kalau yang bertanya Rasulullah atau hidup pada masa Rasulullah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau sekarang ya wallahu a'lam gitu ya. Wallahu a'lam. Yang kadang-kadang disingkat WA gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, ini adab. Dan bukan suatu aib ketika seseorang itu tidak tahu lalu dia menjawab tidak tahu. Bahkan kata Imam Malik, aku tidak tahu itu adalah sepertiga ilmu. Makanya pernah beliau itu ditanya tentang puluhan pertanyaan, nah yang dijawab tidak sampai 10. Yang lainnya dijawab aku tidak tahu. Nah, ini luar biasanya para ulama kita. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung hadis beliau menjelaskan, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril, atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kalian dinukum, agama kalian. Jadi ternyata laki-laki tersebut adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Pakai fathah ya, dinakum, karena
maf'ul bih gitu ya. Dia datang kepadamu untuk mengajarkan kepadamu agama. Nah, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Karena hadis ini di Sahih Muslim itu diletakkan oleh Imam Muslim sebagai hadis pertama. Tapi nomornya 8 karena ada 7 hadis sebelumnya itu beliau letakkan di muqaddimah. Nah, isinya Sahih Muslim hadis yang pertama ini. Tapi kalau Sahih Bukhari hadis pertama adalah yang innamal a'malu binniyat. Demikian pula Imam Nawawi ketika Arba'in Nawawi ini yang pertama innamal a'malu binniyat. Ketika menyusun Riyadhus Shalihin hadis pertama juga innamal a'malu binniyat. Ketika menyusun Al-Adhkar juga innamal a'malu binniyat gitu. Jadi hadis Sahih Bukhari yang pertama di dalam Arba'in Nawawi menjadi hadis urutan pertama. Hadis pertama di Sahih Muslim di Arba'in Nawawi dijadikan oleh Imam Nawawi sebagai hadis yang kedua. Begitu. Baik, insyaallah itu, dan ini pas lebih ya, 10:30 lebih. Jazakumullah khairan, kita cukupkan dan monggo nanti jika dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Kita tutup sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.